Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dita Adila dengan NIM 210590009 pada nomor urut absen 05. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi dan teknik komunikasi. Menurut Effendi, pada tahun 2011, strategi komunikasi adalah perencanaan yang efektif dalam penyampaian pesan sehingga mudah dipahami oleh komunikan dan bisa menerima apa yang telah disampaikan sehingga bisa mengubah sikap atau perilaku seseorang. Sedangkan menurut Arifin pada tahun 1994, beberapa teknik yang dapat digunakan dalam strategi komunikasi yaitu yang pertama ada redundansi, adalah cara mempengaruhi khalayak dengan jalan mengulang-ulang pesan kepada khalayak ramai. Manfaatnya bahwa khalayak akan lebih memperhatikan pesan itu karena kontras dengan pesan yang tidak diulang-ulang sehingga ia akan lebih banyak meningkatkan perhatian. Yang kedua adalah canalizing, yaitu memahami dan meneliti pengaruh kelompok terhadap individu atau khalayak, kelompok dan masyarakat dan secara berangsur-angsur mengubahnya ke arah yang dikehendaki. Dengan demikian, kelompok akan menepis dan akhirnya akan menghilang sama sekali. Dalam keadaan demikian, itulah pesan-pesan akan mudah diterima oleh komunikan. Yang ketiga, ada informatif, yaitu suatu bentuk isi pesan yang bertujuan mempengaruhi khalayak dengan jalan memberi penerangan. Teknik informatif ini lebih ditujukan kepada penggunaan akal, pikiran khalayak dan dilakukan dalam bentuk pernyataan berupa keterangan, penerangan, dan sebagainya. Yang keempat ada persuasif, yaitu mempengaruhi dengan jalan membujuk. Dalam hal ini khalayak digugah baik pikirannya maupun dan terutama perasaannya. Yang kelima ada edukatif, yaitu salah satu usaha mempengaruhi khalayak dari suatu pernyataan umum yang dilontarkan dapat diwujudkan dalam bentuk pesan yang akan berisi pendapat-pendapat, fakta, dan pengalaman dengan tujuan mengubah tingkah laku manusia ke arah yang diinginkan. Yang terakhir ada koersif. Koersif itu sendiri merupakan cara mempengaruhi khalayak dengan jalan memaksa. Teknik koersif ini biasanya dimanifestasikan dalam bentuk peraturan-peraturan, perintah, dan intimidasi-intimidasi. Untuk pelaksanaannya yang lebih lancar biasanya di belakangnya berdiri suatu kekuatan yang cukup tangguh. Selanjutnya masuk pada teknik komunikasi. Teknik komunikasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, menggunakan teknik komunikasi secara verbal. Teknik ini biasanya digunakan untuk mendiskusikan sebuah gagasan atau ide, mengekspresikan opini, menjawab pesan, dan pendengaran yang baik. Yang kedua, terdapat teknik komunikasi secara non-verbal. Teknik ini lebih pada bahasa tubuh yang paling penting ketika berinteraksi dengan rekan bisnis. Dan yang terakhir ada teknik komunikasi tertulis. Teknik ini juga tidak kalah penting dengan teknik sebelumnya, yaitu teknik komunikasi secara tertulis ini biasanya menggunakan email sebagai salah satu paling mudah dalam melakukan komunikasi tertulis. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.